Perkenalkan, nama saya Dwiki Faturrahman Liputo dengan NPM 1936023003. Saya adalah mahasiswa ekstensi eh, jurusan Administrasi Publik. Nah, di sini saya akan menjelaskan peranan manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah suatu upaya yang dilakukan manajemen guna melakukan perubahan berencana dengan menggunakan jasa atau bekerja sama dengan intervenis atau konsultan agar organisasi tersebut tidak dapat dielakkan dalam kehidupan manusia. Uh, Lanjut ke konsep-konsep manajemen perubahan. Dari sekian banyak teori yang ada, Profesor Dr. J. Winardi SE melalui bukunya yang berjudul Management of Change yang diterbitkan tahun 2005 memberikan gambaran yang cukup komprehensif. Namun secara ringkasnya ada beberapa konsep. Yang pertama, perubahan yang sifatnya gradual, inkremental, dan yang terfokuskan secara khusus pada umumnya dalam upaya mencari cara-cara baru yang efektif dan efisien sebagai bagian dari proses manajemen. Maka perubahan ini telah didesain dan disediakan oleh organisasi atau perusahaan. Contohnya penerapan penggunaan kertas bekas, hemat listrik dengan penerapan alat baru dan standar operasi prosedur yang baru dalam perusahaan. Nah, yang kedua, perubahan yang bersifat revolusioner dan juga bersifat mendadak, drastis dan mencakup upaya untuk meningkatkan efektivitas pekerjaannya suatu organisasi. Contohnya re-engineering. Itu adalah upaya pemikiran ulang dalam mendesain proses-proses bisnis guna meningkatkan efektivitas keorganisasian. Restrukturasi, kegiatan mengurangi tingkat perbedaan yang ada akibat penilaian atas tuntutan perubahan, di mana hal ini bisa secara struktur perusahaan, mulai dari unit, divisi, departemen, dan atau secara skala produksi atau jasa dengan melakukan pengurangan terhadap jumlah karyawan. Yang ketiga itu inovasi, suatu proses di mana organisasi memanfaatkan keterampilan dan sumber daya yang ada untuk mengembangkan barang atau jasa baru sebagai reaksi terhadap kebutuhan pelanggan mereka. Terus lanjut ke mengapa perlu melakukan perubahan. Tema tentang change management telah menjadi topik yang populer dibahas dekade terakhir ini. Kebutuhan untuk berubah dimotori lagi oleh revolusi di bidang teknologi informasi. Di era digital ini, seorang pebisnis ataupun sebuah perusahaan tidak lagi cukup untuk memenangkan suatu pertandingan dalam arena persaingan. Untuk sukses, yang diperlukan adalah kemenangan untuk yang berkelanjutan. Jadi, kita tidak bisa lagi merasa puas karena telah meraih suatu prestasi. Kita dituntut untuk terus-menerus meraih prestasi. Untuk itu perlu dilakukan perubahan yang terus-menerus. Nah ini banyak kasus kayak mengapa orang perlu berubah. Yang pertama, alasan yang sering kita ungkapkan adalah rasa takut. Rasa ini muncul karena kita tidak tahu pasti apa yang menanti di depan kita. Jadi banyak dari kita yang beranggapan bahwa melakukan perubahan itu ibarat melangkah memasuki kegelapan. Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita, lubang, batu, ataupun benda-benda tajam yang mungkin bisa melukai kita. Dibandingkan dengan melangkah dalam ruang yang terang, walaupun benda-benda yang sama berada di tempat ini, kita lebih yakin untuk melangkah karena kita tahu kemana harus berjalan untuk menghindari bahaya. Terus pentingnya perubahan. Menurut John Taylor, salah satu petinggi di perusahaan otomotif raksasa General Motors,
Perubahan tidaklah mudah untuk dilakukan. Dalam melakukan perubahan akan banyak kesulitan, kegagalan, dan masalah yang dihadapi. Semua ini memang merupakan bagian dari perubahan. Untuk itu, menurut Taylor, dalam melakukan perubahan diperlukan keberanian, imajinasi, dan komitmen. Tanpa ketiga hal itu, perubahan akan kandas di tengah jalan sebelum berubah wujud menjadi sukses gemilang. Nah, cara melakukan perubahan. Cara pertama adalah destroy your business, atau singkat DYB. Ketika Jack Welch memimpin GE, ia tidak menerapkan strategi planning seperti yang biasa dilakukan oleh para pemimpin perusahaan lain. Ia menerapkan DYB untuk menimbulkan sense of urgency pada para jajarannya untuk melakukan perubahan. Melalui DYB, Jack Welch mengajak karyawan GE untuk mengidentifikasi kelemahan GE dan faktor-faktor lain yang bisa menghancurkan usaha GE ke depan. Jadi dia beda gitu ngelakuin hal yang biasanya di pemimpin lain tuh planning. Setelah kelemahan dan masalah berhasil diidentifikasi, cara kedua yang diterapkan adalah grow your business GYB untuk memacu jajaran GE untuk memikirkan strategi ampuh mengatasi kelemahan dan tantangan yang dihadapi dan memacu pertumbuhan GE agar tidak hanya tetap eksis tetapi juga menjadi lebih baik, dan kondisi yang sekarang relatif terhadap para pesaingnya, baik yang besar ataupun yang lebih kecil. Seperti itu, sekian dari saya.